Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat, orang-orang yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Kita berdoa semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan keringanan hati untuk melaksanakan sunnah-sunnah beliau dan menegakkan sunnah-sunnah beliau di zaman yang penuh dengan cobaan ini. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu dari matan Abu Suja. Kita memasuki pasal tentang wadah, pasal yang menjelaskan tentang wadah atau bejana yang haram dipakai dan juga bejana yang boleh dipakai. Beliau mengatakan wala yajuzu isti'malu awani adz-dzahabi wal fiddah wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Wala yajuzu dan tidak dibolehkan isti'malu menggunakan awani adz-dzahabi. Awani zahabi itu adalah bejana yang terbuat dari emas, wal fiddah dan perak. Wa yajuzu dan dibolehkan isti'malu menggunakan ghairihima selain dari keduanya, selain dari emas dan perak, minal awani dari berbagai macam wadah. Yang dijadikan dasar dari pelarangan untuk menggunakan emas dan perak sebagai wadah itu adalah hadis Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la talbasul harira wala dibaj wala tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sikhafiha fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Wala talbasul harira, janganlah kalian itu memakai sutra, wala dibaj dan tidak pula memakai sejenis kain sutra yang indah. Wala tasrobu dan janganlah kalian itu minum fi aniyatiz zahabi di dalam wadah dari emas, wal fiddah dan perak. Wala ta'kulu fi sikhafiha, wala ta'kulu dan janganlah kalian itu makan fi sikhafiha dari piring besar yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha maka sesungguhnya yang seperti itu adalah lahum bagi mereka fid dunya di dunia, walana fil akhirah, walana dan bagi kita fil akhirah di akhirat. Jadi hiasan atau pakaian dari sutra, dari tibas, kemudian tempat wadah dari emas dan perak itu untuk orang kafir di dunia, tetapi kelak di akhirat maka kitalah yang akan menggunakannya. Ini dalil larangan untuk menggunakan wadah dari emas dan perak. Sementara kalau dari wadah yang lain selain emas dan perak maka hukumnya adalah dibolehkan. Meskipun bisa jadi harga dari wadah itu lebih mahal daripada harga emas dan perak. Misalnya wadah yang terbuat dari permata yang indah yang harganya itu lebih mahal, nah itu tidak ada larangan. Kemudian bagaimana kalau
emas dan perak ini bukan menjadi bahan pokok atau sekedar tambahan. Dalam syarahnya, syarah Matan Abi Suja ini dijelaskan bahwa diharamkan menggunakan wadah dari bahan yang ditambal dengan tambalan dari perak yang ukuran tambalannya itu besar menurut ukuran umum, yang tujuannya adalah untuk hiasan. Jadi kalau tujuannya itu untuk hiasan, tambalan atau tambahan itu adalah dari perak yang ukurannya agak banyak, itu agak besar, maka hukumnya adalah haram. Tetapi jikalau tambalan itu tambalan yang cukup besar, tetapi niatnya itu adalah karena kebutuhan, karena hajat, misalnya berlubang sementara tambalan untuk menutup lubang itu hanya ada dari bahan perak, ukurannya cukup besar, maka hukumnya adalah jais atau boleh, tetapi makruh. Atau tambalan itu shahiratan, tambalan yang kecil menurut ukuran yang kita pahami umum, tujuannya untuk hiasan, maka hukumnya adalah makruh. Jadi kalau tujuannya itu hiasan, kalau besar maka haram, tetapi kalau kecil itu adalah makruh. Sementara kalau hajat, karena memang kebutuhan, kalau kebutuhannya itu tambalannya itu dengan perak ukuran besar cukup banyak gitu ya, maka hukumnya adalah boleh tetapi makruh. Tetapi kalau karena hajat kemudian ditembel dengan ukuran yang ukurannya cukup kecil, maka tidak dimakruhkan. Adapun jika tambalan itu adalah tambalan dengan ditambal dengan emas, misalnya karena orang yang kaya, kemudian ada wadahnya, panci atau piringnya itu yang berlubang ditembel dengan emas, maka itu adalah hukumnya adalah haram secara mutlak. Nah, pendapat inilah yang kemudian dikuatkan oleh Imam An-Nawawi. Nah, semoga apa yang kita pelajari dari materi ini tentang larangan untuk menggunakan emas dan perak sebagai wadah bisa kita pahami dan bisa kita amalkan bersama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.